Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Syarifuddin, semester 4 Manajemen Malam, NIM 2018-110031, Setiapan, Surabaya. Di sini saya mau mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut: tepat kepada orangnya atau relevan, tepat waktu, dan tepat nilainya atau akurat. B. Pentingnya sistem informasi manajemen. Yang pertama, pentingnya kompleksitas kegiatan bisnis, persaingan tingkat dunia, peningkatan kompleksitas teknologi, barcode scanner, waktu yang terbatas, kendala sosial, dan peningkatan kemampuan komputer manajemen data dan komunikasi. Ditinjau dari segi teknis manajemen, file manajemen dan organization hanya untuk satu aplikasi tertentu. Ditinjau dari segi pengolahan data, terjadi pergeseran model pengolahan data yang tadinya dilakukan secara terpusat kini menjadi pengolahan data terdistribusi. Ditinjau dari segi asal data, berdasarkan asal data yang akan diolah, yang kebanyakan berasal dari data internal kini bergeser menjadi dengan melibatkan data eksternal. Ditinjau dari segi jenis data, pengolahan data dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan sehingga menghasilkan informasi. Tren komunikasi ditinjau dari luas cakupan, penyebaran tajuk berinformasi yang diolah dimanfaatkan dan berasal dari lingkungan internal organisasi. Ditinjau dari infrastruktur, adapun infrastruktur yang digunakan bergerak dari bentuk mainframe ke arah infrastruktur berbasis network. Bab 2. Konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. B. Sistem informasi manajemen publik. Yang pertama, memberi kemudahan dan kesederhanaan prosedur. Yang kedua, membentuk hubungan. Yang ketiga, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, beserta komunitasnya. Yang keempat, dukungan sistem informasi bagi organisasi. Yang kelima, sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi mulai operasional eksekutif. Yang keenam, manajemen sistem informasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para pimpinan organisasi. Struktur informasi manajemen, komponen sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan komputer dan komunikasi data, basis data, orang. D. Karakteristik dan perkembangan konsep SIM. Menurut Michael menjelaskan bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik. Karakteristik sistem adalah sebagai berikut. Suatu sistem mempunyai komponen. Suatu sistem mempunyai batas sistem. Suatu sistem mempunyai lingkungan luar. Suatu sistem mempunyai penghubung. Suatu sistem mempunyai tujuan. Komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Penghubung sistem. Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan atau input untuk subsistem lainnya dengan melalui penghubung. Masukan input sistem. Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Keluaran
Keluaran atau output sistem. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Pengolahan proses sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Sasaran atau objek atau tujuan. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Kerangka SIM pada organisasi publik dan karakteristiknya. Kerangka arsitek terdiri dari 4 lapis struktur, yakni akses, yang kedua portal pelayanan publik, yang ketiga organisasi pengolahan dan pengolahan informasi, dan yang keempat infrastruktur dan aplikasi dasar. Struktur tersebut ditunjang oleh 4 pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan peraturan dan perundang-undangan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.